Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Lentera Hati. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah hadir. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Pernah gak sih kamu ngebayangin hidup sukses, punya rumah, punya usaha, bisa bahagiain orang tua, dan hidup tenang tanpa kekhawatiran? Tapi pas buka mata, yang kamu punya cuma tumpukan mimpi dan alasan. Kita sering banget terjebak dalam dunia halu. Ngerasa udah on the way sukses padahal langkahnya aja belum dimulai. Sibuk bikin rencana tapi gak pernah eksekusi. Sibuk ngomong, aku yakin Allah bantu. Tapi gak pernah mau berjuang. Kadang kita iri lihat orang lain berhasil. Padahal mereka bangun lebih pagi, belajar lebih keras dan sabar lebih lama. Sementara kita masih nyaman dengan rebahan, menenangkan diri dengan kalimat nanti juga bisa. Padahal nanti itu gak pernah datang kalau kamu gak mulai sekarang. Mimpi tanpa usaha itu ibarat menanam benih di tanah kering tanpa air. Harapannya besar tapi hasilnya kosong. Allah gak turunkan rezeki buat orang yang cuman pandai berangan, tapi buat mereka yang bergerak. Walau pelan, walau jatuh bangun tapi tetap maju. Ingat, doa tanpa ikhtiar bukan tawakal tapi kelalaian. Rasulullah pun berjuang habis-habisan dalam dakwahnya, baru menyerahkan hasilnya kepada Allah. Karena tawakal sejati bukan duduk menunggu, tapi berjalan dengan keyakinan. Hidup gak akan berubah kalau kamu cuma rebahan sambil berharap keajaiban datang. Waktu gak nunggu kesiapanmu tapi bergerak untuk mereka yang siap melangkah. Setiap langkah kecil hari ini jauh lebih berharga daripada 1000 mimpi yang gak pernah dijalankan. Mungkin sekarang kamu capek, mungkin belum kelihatan hasilnya, tapi percayalah, usaha itu gak pernah sia-sia di sisi Allah. Karena Allah mencintai hamba yang bekerja, bukan yang berandai-andai. Menjadi mulai hari ini, berhenti halu, bangkit, bergerak, perbaiki diri. Karena masa depanmu gak dibangun dari mimpi, tapi dari kerja keras, doa, dan keberanian untuk memulai. Setiap orang punya mimpi. Ada yang ingin sukses, ingin membahagiakan orang tua, ingin punya kehidupan yang lebih baik, ingin menjadi pribadi yang berguna bagi sesama. Tapi sayangnya, tak semua mimpi itu berani dihidupkan dengan tindakan. Banyak yang berhenti di titik ingin, tanpa pernah benar-benar melangkah. Kita sering terjebak dalam kenyamanan berkhayal, merasa dekat dengan impian, padahal langkahnya masih jauh dari kenyataan. Mimpi tanpa usaha ibarat kapal tanpa layar, tahu arah tapi tak akan pernah sampai di tujuan. Allah sudah memberi kita kemampuan akal dan waktu, tapi seringkali yang kita gunakan hanya kata-kata manis di kepala. Kita menunda, menunggu waktu yang tepat, padahal waktu terbaik itu adalah sekarang. Kita berkata, aku yakin rezeki itu dari Allah, tapi lupa bahwa Allah menurunkan rezeki bukan untuk mereka yang berdiam diri. Bahkan burung pun tak duduk diam di sarangnya menunggu rezeki turun, tapi ia terbang di pagi hari dan kembali di sore hari dengan perut kenyang. Artinya usaha itu bagian dari iman. Mimpi tanpa usaha hanyalah angan yang menipu, yang memberi rasa puas semu. Seolah-olah kita sedang berjalan menuju cita-cita, padahal kita diam di tempat. Orang yang hanya bermimpi akan terjebak dalam lingkaran nanti. Nanti aku mulai, nanti kalau sudah siap, nanti kalau ada waktu. Tapi nanti itu tidak pernah datang, karena setiap hari selalu ada alasan baru untuk menunda. Sementara waktu terus berjalan, dan usia terus berkurang. Lambat laun, mimpi yang dulu bersinar pun mulai pudar, terkubur oleh rasa malas dan penyesalan. Setiap keberhasilan yang kita kagumi hari ini bukan hasil keajaiban, tapi hasil perjuangan yang panjang. Orang-orang yang berhasil bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena mereka mau melewati rasa sakit, gagal, dan bangkit berkali-kali. Mereka tidak hanya bermimpi, tapi menyalakan api semangat di dalam mimpi itu. Sedangkan orang yang hanya berangan, akan terus hidup dalam bayangan keberhasilan orang lain. Iri, tapi tak pernah mau berbuat. Usaha bukan sekadar bekerja keras, tapi juga bentuk syukur. Karena dengan berusaha, kita sedang berkata kepada Allah, Ya Rob,
Aku percaya pada janjimu. Aku bergerak dan aku serahkan hasilnya kepadamu. Itulah makna sejati dari tawakal. Bukan diam menunggu keajaiban, tapi bergerak dengan keyakinan bahwa Allah akan memudahkan jalan bagi hamba yang sungguh-sungguh. Jadi jangan biarkan mimpimu hanya jadi angan. Jangan biarkan cita-citamu mati karena rasa malas. Mulailah walau kecil, berjalanlah walau pelan, dan jangan pernah berhenti. Karena langkah kecil hari ini lebih berarti daripada 1000 rencana yang tak pernah dijalankan. Percayalah, Allah tidak akan menanyakan seberapa besar mimpimu, tapi seberapa kuat usahamu untuk mewujudkannya di jalan yang benar. Banyak di antara kita yang pandai berdoa, tapi lupa berusaha. Bibir kita tak pernah lelah memohon kepada Allah, tapi tangan kita enggan bergerak. Kita berkata, aku yakin Allah Maha Kuasa, tapi kita sendiri tidak mau berjuang untuk menggapai apa yang kita panjatkan. Padahal, berdoa tanpa ikhtiar bukan tanda tawakal. Itu bentuk kesombongan yang halus. Seolah-olah kita ingin memaksa Allah memenuhi permintaan tanpa kita mau menunjukkan kesungguhan. Doa dan ikhtiar adalah dua sayap yang tak bisa dipisahkan. Satu mewakili harapan, yang lain mewakili tindakan. Kalau hanya satu yang digunakan, kita tidak akan pernah terbang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, tidak hanya berdoa. Dalam setiap perjuangan beliau bergerak, berstrategi, berusaha sekuat tenaga. Dan setelah itu, barulah beliau berserah kepada Allah. Itulah makna tawakal yang sebenarnya. Bekerja sekuat tenaga, lalu menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Seringkali manusia terjebak dalam sikap pasrah yang salah. Mereka berkata, ya kalau Allah mau pasti terjadi. Iya benar. Tapi Allah juga sudah menetapkan bahwa segala sesuatu terjadi melalui sebab. Rezeki tidak turun untuk yang hanya berharap, tapi untuk yang mencari. Ilmu tidak datang pada yang hanya ingin tahu, tapi pada yang mau belajar. Dan kesuksesan tidak diberikan kepada yang diam, tapi kepada yang berjuang. Ketika seseorang hanya berdoa tanpa usaha, istilah berkah. Aku tidak perlu berbuat apa-apa, biar Allah yang bekerja untukku. Padahal Allah sudah memberi akal, tenaga, dan waktu agar manusia bisa berikhtiar. Maka bukankah itu bentuk keangkuhan, meminta tanpa mau membuktikan kesungguhan? Doa tanpa ikhtiar adalah seperti menanam benih, tapi tidak pernah menyiraminya, lalu menunggu buah yang tidak akan pernah datang. Dalam setiap doa yang kita panjatkan, Allah ingin melihat satu hal, kesungguhan. Jika kamu benar-benar ingin sembuh, tunjukkan dengan usaha menjaga kesehatanmu. Jika kamu ingin sukses, tunjukkan dengan kerja keras dan kesabaranmu. Jika kamu ingin berubah, tunjukkan dengan meninggalkan kebiasaan buruk yang menghalangimu. Sebab doa hanyalah awal, sedangkan ikhtiar adalah bentuk nyata dari keimanan. Doa tanpa usaha itu seperti berharap hujan tapi tak menyiapkan wadah untuk menampungnya. Sedangkan doa yang disertai ikhtiar adalah bukti cinta kita pada takdir Allah. Kita bergerak karena percaya. Kita berjuang karena yakin bahwa Allah tak akan menyia-nyiakan langkah sekecil apapun dari hambanya yang tulus. Maka jangan hanya menengadahkan tangan, tapi gerakkan juga kaki untuk melangkah. Jangan hanya memohon pada langit, tapi buktikan di bumi bahwa kau benar-benar menginginkannya. Karena Allah tidak menilai dari seberapa sering kita berdoa, tapi seberapa kuat kita berjuang di antara doa-doa itu. Doa tanpa ikhtiar adalah kesombongan, tapi doa yang disertai usaha, itulah bentuk kerendahan hati di hadapan Allah. Setiap orang ingin hidupnya berubah, ingin sukses, ingin tenang, ingin bahagia, ingin punya kehidupan yang lebih baik dari hari kemarin. Tapi sayangnya, banyak yang hanya berhenti di keinginan. Mereka menunggu keajaiban, tapi tak pernah beranjak dari tempatnya. Sibuk berandai-andai tapi tak pernah melangkah. Padahal, hidup tidak akan berubah hanya karena kita ingin, tapi karena kita berbuat.
Kita sering berkata, aku pengen kaya, aku pengen sukses, aku pengen jadi orang baik. Tapi di saat yang sama kita masih terjebak dalam kebiasaan malas, menunda dan rebahan tanpa arah. Kita berharap hasil besar dari usaha yang bahkan belum dimulai. Seolah-olah nasib baik akan datang hanya dengan harapan dan ucapan manis. Padahal Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. QSR Rod 11. Rebahan itu memang nyaman, tapi di balik kenyamanan itu ada bahaya yang pelan-pelan mematikan semangat, yang menidurkan cita-cita, membunuh impian dan membuat waktu berlalu tanpa makna. Sementara itu dunia terus berputar. Waktu tak pernah berhenti menunggu kesiapan kita. Hari ini yang kita sia-siakan akan menjadi penyesalan yang menyesakan di masa depan. Orang yang hari ini bekerja keras mungkin lelah sekarang, tapi esok ia akan tersenyum menikmati hasilnya. Sedangkan yang terus rebahan akan tetap berada di tempat yang sama, mengeluh tapi tak pernah berubah. Hidup itu seperti ladang, siapa yang menanam dia yang akan menuai. Tapi siapa yang hanya duduk dan menatap tanah, ia tidak akan mendapatkan apa-apa selain rumput penyesalan. Usaha adalah kunci perubahan. Tak perlu menunggu semangat datang, karena semangat lahir dari langkah pertama. Mulailah walau sedikit, karena langkah kecil yang dilakukan terus-menerus akan lebih berarti daripada 1000 rencana besar yang tak pernah dijalankan. Jangan salah, beristirahat itu perlu, tapi terlalu lama beristirahat akan membuat kita tertidur dari tanggung jawab hidup. Dunia ini tempat berjuang, bukan tempat berleha-leha. Rezeki memang di tangan Allah, tapi Allah menurunkannya melalui tangan yang bekerja. Bahkan burung pun pergi di pagi hari untuk mencari makan, dan kembali di sore hari dengan perut kenyang. Mereka tidak duduk di sarang sambil berkata, Allah pasti memberi. Mereka terbang, itulah bentuk keimanan yang nyata. Hidupmu tak akan berubah selama kamu hanya mengeluh tanpa bertindak. Tak akan maju selama kamu lebih sering rebahan daripada berdoa dan berusaha. Jangan menunggu waktu yang tepat, karena waktu terbaik itu sekarang. Bangun, bergerak, lakukan apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Mungkin terasa berat di awal, tapi setiap langkah yang kamu ambil mendekatkanmu pada perubahan yang kamu impikan. Banyak orang punya mimpi besar, rencana megah dan cita-cita tinggi. Di kepala semuanya tampak sempurna, sukses, bahagia, hidup tenang dan penuh pencapaian. Tapi sayangnya, semua itu hanya berhenti di angan. Rencana hebat itu tak pernah benar-benar dimulai, karena selalu ada alasan untuk menunda. Entah karena takut gagal, merasa belum siap, atau menunggu waktu yang tepat. Padahal, waktu yang tepat itu tidak pernah datang kalau kita tidak menciptakannya sendiri. Kita sering terjebak dalam kebiasaan menunggu. Menunggu motivasi, menunggu kesempatan, menunggu dukungan. Padahal semua keberhasilan besar di dunia ini lahir dari satu hal yang sederhana, keberanian untuk memulai. Bukan keberanian untuk tahu segalanya, tapi keberanian untuk melangkah. Walau belum tahu hasil akhirnya, karena perubahan besar sering dimulai dari langkah yang kecil. Dari keputusan sederhana untuk tidak diam di tempat. Langkah kecil hari ini jauh lebih berarti daripada rencana hebat yang hanya disimpan dalam kepala. Rencana yang sempurna tanpa tindakan tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan menumbuhkan hasil luar biasa. Lihatlah akar kecil di bawah tanah. Ia tumbuh pelan, tak terlihat. Tapi dari sanalah lahir pohon besar yang kokoh. Begitu pula usaha kecilmu hari ini. Mungkin tampak sepele, tapi kelak ia akan menjadi fondasi dari kesuksesanmu. Allah tidak menuntut hasil yang besar, tapi menginginkan kesungguhan dalam setiap langkah. Dalam setiap perjuangan, yang dinilai bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa tulus kita berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya dari langkah kecil, dari rumah ke rumah, dari hati ke hati, hingga cahaya Islam menerangi dunia.
Begitulah Allah mengajarkan, jangan meremehkan langkah kecil, karena di baliknya bisa tersembunyi keberkahan yang besar. Terlalu banyak orang yang menunggu sempurna untuk memulai, padahal kesempurnaan itu justru lahir dari proses yang dimulai hari ini. Kalau terus menunggu siap, kamu tidak akan pernah melangkah. Kalau terus takut gagal, kamu akan selamanya tertinggal. Dan kalau kamu terus menunda, kamu akan menyadari suatu hari bahwa yang kamu tunggu selama ini sudah terlambat untuk dikejar. Mulailah dari apa yang kamu punya, bukan dari apa yang kamu inginkan. Gunakan waktu yang ada, bukan waktu yang kamu tunggu. Karena Allah tidak melihat seberapa besar langkahmu, tapi seberapa ikhlas kamu bergerak menuju ridhanya. Langkah kecil di jalan yang benar jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tak pernah diwujudkan. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang ingin hasil instan, ingin sukses tanpa lelah, ingin dihargai tanpa berjuang, ingin dihormati tanpa pengorbanan. Padahal, di balik setiap keberhasilan yang kamu lihat, ada air mata yang tidak terlihat. Di balik senyum seseorang yang kamu kagumi, ada luka dan proses panjang yang pernah ia jalani sendirian. Tapi sayangnya, banyak orang hanya ingin hasilnya, tanpa mau merasakan perihnya proses. Kita iri dengan pencapaian orang lain, tapi lupa berapa kali mereka jatuh sebelum bisa berdiri tegak. Kita kagum melihat seseorang bahagia, tapi tak tahu berapa banyak malam yang mereka lalui dalam doa dan air mata. Hasil tidak pernah datang secara tiba-tiba. Ia lahir dari perjuangan, kesabaran dan keteguhan. Orang yang kuat bukan karena mereka tak pernah gagal, tapi karena mereka tak pernah berhenti mencoba meski dunia berkata tidak. Proses itu berat dan memang seharusnya berat. Karena dari situlah Allah membentuk hati yang sabar, jiwa yang kuat dan keimanan yang matang. Setiap kesulitan, setiap kegagalan, dan setiap penantian bukan hukuman, tapi latihan dari Allah agar kita pantas menerima apa yang kita minta. Kalau Allah memberi segalanya dengan mudah, manusia tidak akan pernah belajar bersyukur. Tapi dengan proses, Allah mengajarkan arti perjuangan, agar saat hasil itu datang, kita benar-benar menghargainya. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya takdir dan waktunya masing-masing. Apa yang cepat bagi orang lain, belum tentu baik untukmu. Mungkin Allah menunda hasilmu, bukan karena Ia tak sayang, tapi karena Ia tahu kamu belum siap menerimanya. Maka tugas kita bukan mengeluh tapi memperbaiki diri, bukan membandingkan tapi melanjutkan. Karena yang Allah nilai bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa kuat kita bertahan dalam prosesnya. Ingatlah, bunga tak bisa dipaksa mekar sebelum waktunya. Kalau kamu paksa membukanya, kelopaknya akan robek dan keindahannya hilang. Begitu pula dengan hidup, setiap hal indah membutuhkan waktu. Maka nikmati perjalananmu. Luka hari ini akan jadi pelajaran esok. Air mata hari ini akan jadi bukti betapa kuatnya kamu bertahan. Dan di saat waktunya tiba, Allah akan menunjukkan hasil dari setiap perjuanganmu dengan cara yang tak pernah kamu duga. Jangan hanya ingin berada di puncak tanpa mau mendaki, karena puncak tidak untuk mereka yang malas berjuang, tapi untuk mereka yang sabar menghadapi terjalnya jalan. Hasil yang besar bukan datang dari keberuntungan, tapi dari kesabaran yang panjang dan doa yang tak pernah berhenti. Jadi berhentilah iri dengan hasil orang lain. Fokuslah pada prosesmu sendiri. Karena yang menilai bukan manusia, tapi Allah. Dan Dia tahu seberapa besar perjuanganmu yang mungkin tak terlihat. Saudara seiman, hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa kuat kita bertahan di jalan yang benar. Bukan tentang seberapa tinggi kita berada, tapi seberapa rendah hati kita. Saat Allah mengangkat derajat kita, dunia ini hanyalah tempat singgah, bukan tujuan akhir. Di sini kita diuji dengan kesenangan, dengan kesulitan, dengan harapan yang kadang tak sesuai kenyataan. Tapi ingatlah, tidak ada satupun usaha yang sia-sia di sisi Allah. Setiap air mata, setiap letih, setiap perjuangan yang kamu lakukan karenanya
semua itu dicatat sebagai amal yang akan kembali kepadamu dalam bentuk kebahagiaan yang abadi. Jangan menyerah hanya karena perjalananmu terasa berat, karena justru di saat terberat itulah Allah sedang paling dekat. Jangan berhenti berbuat baik meski dunia tak menghargai, sebab yang kamu cari bukan tepuk tangan manusia, tapi ridha dari Tuhan semesta alam. Teruslah melangkah walau pelan, teruslah berjuang walau sering jatuh, karena setiap langkah menuju kebaikan akan menjadi cahaya di jalan menuju surga. Semoga setiap napas kita dipenuhi dengan niat yang lurus, setiap langkah disertai keberkahan, dan setiap doa dikabulkan oleh Allah di waktu yang paling indah. Tetaplah istiqamah, tetaplah berharap, dan tetaplah percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berserah diri kepadanya. Dan terus sunnah menyinari hati, mengingatkan jiwa.